Guys, kembali lagi bersama gua di Saka yang review. By the way, apa kabar para pecinta film sekelompok anak muda? Nih, meskipun memiliki alur dan endingnya gitu-gitu aja, film dengan genre penyejuk mata ini tetap memiliki tempat spesial di mata para penonton seperti kalian. Karena pada kesempatan kali ini, Saka yang akan mereview sekaligus membahas kisah teror cacing berotot yang hilir mudik mencari inang dengan memasuki lubang-lubang apa saja yang ia temui. Lubang apaan tuh? Film ini berjudul Don't Fuck in the Wood 2 2022. Apa judulnya? Don't Fuck in the Wood 2. Lah kenapa langsung yang kedua? Karena ya pengen aja lah. Film ini bercerita tentang camping sekelompok anak muda untuk menghabiskan liburan setelah pembagian rapot sekolah. Akan tetapi jelas tak semulut itu, karena tiba-tiba ada sesosok makhluk aneh berbentuk cacing berotot yang siap merangsek masuk ke setiap lubang yang ia temukan. Penasaran dong? Apalagi banyak bondonnya. Oke lah, daripada kalian penasaran sampai jual sawah emak buat open hotel OY, mending kita langsung saja ke pembahasannya. Dan jika kalian suka dengan channel ini seperti biasa, silahkan subrek aja biar gak ketinggalan video menarik lainnya dari Sakayang. Film ini diawali dengan diperlihatkannya seorang bondon cantik yang berusaha kabur dari cengkraman sesosok makhluk aneh. Oh my god! Tanpa diduga, makhluk aneh itu mengeluarkan cacing berotot supernya dan berusaha menggabrut paksa. Meskipun si bondon terus berontak, si makhluk tetap berhasil menjejalkan cacing supernya dan menyimpan benih aneh di celengan si bondon. Malang sekali, si bondon pun harus tewas kejang-kejang ekstrim setelah tak kuasa dijejal cacing si makhluk. Namun sebelum kematiannya, si bondon terlihat mengeluarkan makhluk aneh dari mulutnya. Apakah seekor Pokemon? Tenang, karena film pun baru dimulai. Di keesokan harinya, scene berlanjut pada seorang bondon berkutang merah bernama Jen, di mana Jen adalah teman si bondon yang kita lihat di Gabrut pada malam hari. GG sekali, ternyata Jen sudah menghabisi makhluk aneh itu. Setelah melampiaskan kekesalannya, ia pun bergegas pergi meninggalkan hutan ini. Kemudian scene beralih pada sebuah perkemahan anak cabang Ojon's Company. Terlihat seorang pria brewokan bernama Gil sedang menerima telepon dari asisten Mang Ojon yang memintanya untuk kerja lembur, di mana ia ditugaskan untuk mempersiapkan kebutuhan sekelompok anak muda yang akan datang berlibur di tempat tersebut. Si asisten pun meminta Gil untuk mengawasi para pengunjung agar tidak bablas ngapruk ke dalam hutan. Mendengar perintah agung itu, Gil pun segera membereskan kabin. Singkat waktu, saat Gil sedang membereskan perkemahan, tiba-tiba saja ia disapa dua bondon level Mythic Glory yang menanyakan sebuah tempat wisata di daerah ini. Melihat bondon berambut api dan berambut jagung, Gil yang hijau pun langsung menunjukkan arah. My friends, beberapa jam berlalu, akhirnya rombongan yang Gil tunggu pun tiba di perkemahan. Terlihat kewes cantik bernama Tasya baru saja turun dari mobil, diiringi dengan kewes-kewes lain yang tak kalah glowing dan memanjakan mata para penonton. Lalu tiba-tiba seorang pria bernama Charlie langsung mengajak Tasya dan Miley adu gabrut, tapi jelas saja hal itu malah membuat mereka merasa jijik. Di saat itu pula, Gil yang sedang beristirahat dihampiri oleh seorang kewes yang tak kalah glowing bernama Vanessa, di mana Vanessa merupakan seorang perawat yang akan membantu Gil selama para anak muda berlibur di tempat ini. Sontak Gil pun canggung saat melihat perawan yang bagaikan artis TikTok ini. Kemudian ia pun meminta Vanessa membimbing yang lain dan jangan melakukan hal bangor, apalagi sampai masuk ke dalam hutan yang masih banyak binatang buas dan orai koneng. Mendengar saran Gil, Vanessa pun mengiyakannya sembari menebar pesona.
Di kabin, Tasya yang akan berganti skin tiba-tiba melakukan body swimming terhadap Miley yang dirasa sok kegatelan, di mana Miley berusaha bersaing merebut hati Mason darinya. Lantas Tasya pun berkata, "Paling enggak nyadar diri jeng, masa body kayak buntelan kentut pengen saingan sama gewe?" Di sisi lain, dua bondon berlevel mitik tadi akhirnya sampai di hutan. Sesaat kemudian, Nicole si rambut api langsung mengajak bestinya untuk segera asruk-asrukan ke dalam hutan. Singkat waktu, si rambut jagung bernama Ashley terlihat sudah merosot ke celana dan berjalan di tengah ruyuk dengan hanya memakai bikini saja. Sungguh tak manuk akal. Namun tanpa ia sadari, gumpalan aneh sedang nemplok di batang pohon. Hingga selang beberapa saat, ternyata si bondon berambut api sedang bermain petak umpet. Dan ketika menemukan celana jaring ikan milik Ashley, Nicole pun bisa dengan mudah mencari si rambut jagung. Hingga saat Ashley ketemu, mereka pun langsung prepare untuk melakukan adu celengan Lestari. Kembali ke kabin, kali ini Tasya bersama yang lain sudah bersetelan kutang dan cangcut mahal. Lalu tiba-tiba Tasya terpikat dengan Gil yang terlihat berlumuran keringat kejantanan. Maka dari itu Tasya pun langsung menggodanya dengan geberan knalpot racing. Oh, jelas saja Gil pun terlihat ngiler dengan menawannya knalpot racing milik Tasya. Sesampainya di lapangan, Tasya yang sedang berjemur dan ngegibah kesana kemari tiba-tiba menyuruh Charlie untuk mengoleskan handbody SPF 3000. Oh, jelas saja Charlie yang gede milik langsung gercep melakukannya. Tapi sialnya, baru saja beberapa detik memijat, cacing Charlie tiba-tiba berontak. Dan seperti biasa, cowok selalu disalahkan. Lantas Tasya yang risih pun segera kembali ke kabin sendirian. Kembali pada dua bondon mitik, saat Nicole kelimpungan, tanpa ia sadari makhluk aneh yang mirip cacing berotot mulai merayap mendekatinya. Akhirnya, dua sejoli ini pun modar dalam keadaan hina setelah dijejal cacing aneh itu. Singkat cerita, tiba-tiba seorang sheriff bertubuh subur mendatangi area perkemahan ini. Saat si subur bertemu dengan Gil, ia pun terlihat mencari masalah dan terus membacoti Gil. Ternyata si subur yang tak terima dengan putusan hakim berusaha menjebloskan Gil kembali ke dalam penjara. Tak cuman itu, si subur pun semakin bete saat Gil malah dipercaya untuk mengurus perkemahan. Akibat perseteruan itu, Vanessa dan yang lain pun kepo dengan apa yang terjadi. Lantas si subur berusaha menghasut para peserta dan mengatakan jika Gil yang mantan narapidana cukup berbahaya untuk berada di antara mereka. Mendengar hal itu, beberapa peserta pun kaget dengan status Gil. Akan tetapi, Vanessa berusaha meyakinkan para peserta jika Gil kini sudah bertaubat. Hingga saat si subur pergi, status mantan napi Gil malah membuat Tasya semakin terpikat. Dan lagi-lagi, Tasya pun memamerkan knalpot racingnya di hadapan muka Gil. Edian sekali. Singkat waktu, malam pun poek. Terlihat Vanessa dan yang lain pun mulai melakukan jurit malam di depan api unggun bak anak-anak pramuka gugus 2. Hingga si bewok Gil yang noleh pun terlihat pengen ikutan, bagaikan bocil yang gak punya temen. Alhasil mereka yang kasihan pun mengajak Gil untuk bergabung, sembari bercerita dan menenggak tamu lawak cap orang utan. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba Will dan Court yang sedari siang menahan hasrat gabrut. Kini mereka pun sepakat untuk ngapruk keruyuk untuk melakukan gabrut Lestari. Melihat hal itu, Charlie yang syirik pun berkata, "Gak modal banget, gabrutan kok diruyuk, minimal hotel Oye lah, gak takut diserang psikopat lu." Sontak Will pun berkata, "Iri, bilang bos." Setibanya di ruyuk, Will yang sudah menyiapkan tenda langsung mengajak Court gabrutan dengan cosplay rambut jagung. Kembali ke perkemahan, Tasya yang mulai oleng karena kebanyakan minum tamu lawak tiba-tiba merasakan getaran di dalam cangcutnya. Sembari pergi ke WC, ia pun memberikan kode keras kepada Mason. Di dalam WC dengan kamera menyorot knalpot, Tasya pun bersiap dan berharap Mason menerima kode keras darinya.
Di luar, Mason yang pelanga-pelongo akhirnya mengerti dan langsung ngabret menyusul Tasya di dalam WC. Hingga sesampainya di WC, Mason pun langsung didekati Tasya. "Persiapkan cacingmu, Mas." Mendengar hal itu, Mason pun semakin tertantang. Apalagi saat melihat Tasya sudah berada di balik tirai kemaksiatan sambil melemparkan cangcutnya. Kembali pada Charlie, ia yang merasa kesepian akhirnya mengajak Miley untuk melakukan apa yang teman-temannya lakukan. Akan tetapi Miley yang jual mahal langsung menolak dan pergi meninggalkannya. Dan ternyata Miley yang cembokur memeriksa apa yang sedang Mason dan Tasya lakukan. Dan betapa syoknya Miley saat melihat cowok incarannya sedang membobok celengan Tasya di dalam WC. Kembali pada Gil, ia pun tak kuasa saat melihat Charlie yang galau. Lantas ia pun menyuruh Charlie pergi ke gudang dan mencari harta karun yang ia simpan di bawah kasur. Daripada galau berujung gelo, tanpa pikir panjang Charlie pun segera pergi untuk mencari apa yang Gil maksud. Girl. Oh, rupanya agar Charlie tak terus galau, Gil memintanya untuk melakukan penggabrutan solo dengan bantuan majalah Paus Boy dan Teteh Citra. Kembali ke tenda, setelah 3 ronde gabrut lestari, Kurt yang celengannya sudah doer tak kuasa untuk menahan hasrat ngompol, ia pun langsung jongkok di ruyuk. Tapi di saat itu pula cacing berotot aneh mulai merayap mendekati Kurt. Bagaikan terkena ajab instan, kemesuman mereka pun langsung berujung petaka. Hingga Kurt yang belum sempat cebok pun modar saat si cacing berotot menjadikannya sebagai inang. Bersamaan dengan kejadian itu, Will pun akhirnya tewas setelah si cacing menyerangnya di dalam tenda. Di keesokan harinya, Charlie yang semalaman melakukan penggabrutan solo kini terbangun di antara tisu-tisu bekas muntahan cacing berototnya dan dengan sentuhan Teteh Citra yang belepotan di mukanya. Selang beberapa saat dengan rambut acak-acakan setelah gabrut brutal di WC, Tasya pun mendatangi ruang makan untuk sarapan. Di saat itu pula, Miley yang sirik terlihat panas dada dan langsung pergi meninggalkan tempat tersebut. Sesaat kemudian, Vanessa pun heran karena Will dan Kurt tak pulang-pulang dari dalam ruyuk. Takutnya mereka tepar di hutan, Charlie pun segera pergi mencari mereka di dalam hutan. Lalu tiba-tiba... Oh, ternyata Jen yang dari awal apruk-aprukan kini telah sampai di perkemahan. Di tengah kepanikan, ia pun berusaha memberitahu tentang makhluk yang membantai teman-temannya. Dan karena kepanikannya tak terkendali, setibanya di ruang perawatan, Vanessa pun segera mengobati luka-luka Jen. Terlihat Vanessa pun heran dengan benda aneh yang ia cabut dari luka Jen. Kemudian sambil menunggu Jen siuman, Vanessa meminta Tasya mengambil telepon satelit agar mereka bisa menelpon bantuan. Sementara itu, Miley dan Mason diminta untuk menyusul Charlie yang sedang mencari di dalam ruyuk. Kemudian scene beralih pada Charlie di dalam ruyuk. Jesus fucking Christ. Sontak ia pun kaget saat Kurt yang berpenampilan caludih tiba-tiba berdiri di hadapannya. Bagaikan artis viral 19 detik, Kurt pun tanpa basa-basi langsung menunggangi Charlie. Jelas saja Charlie yang haus ulekan tak peduli dengan kondisi Kurt yang caludih. Tapi tiba-tiba... malang sekali. Baru saja Charlie merasakan ulekan, Kurt tiba-tiba berubah dan menyerangnya sampai mokad. Kembali ke perkemahan, kali ini Tasya yang datang memberikan kabar biasa jika sutradara menginginkan telepon tak berfungsi. Mendengar adegan klasik itu, Gil pun segera mengeceknya. Singkat waktu, malam pun poek lagi. Setelah seharian ngapruk melakukan pencarian, Mason yang kasihan pun memijat ceker Miley yang keseleo. Akan tetapi, Miley yang merasa inilah saatnya memulai modus dan bilang jika dirinya masuk anjing. Dan ketika dipijit pundaknya,
Miley yang sudah tidak tahan tiba-tiba membuka skin. Akan tetapi, karena body Miley mirip karung bansos, Mason pun langsung menolaknya. Untung nggak jadi, ke gap Amsyong deh. Selang beberapa saat, Court dan Charlie yang terinfeksi terlihat menjadi zombie dan mulai mendekati kabin. Sementara di ruang perawatan, Jen yang siuman pun panik dan berusaha untuk kabur. Auto nyerang seperti minum Sprite. Hidung Gil pun meringis setelah Jen menggaplok wajahnya. Selang beberapa saat, Tasya dan Mason yang datang pun heran dengan apa yang telah terjadi. Dan saat Jen tenang, ia pun menceritakan tentang teror saat berkemah bersama teman-temannya, di mana mereka diserang makhluk aneh. Saat teman-temannya satu persatu mati, dirinya merupakan satu-satunya korban yang berhasil selamat. Meski ia yakin telah menghancurkan si makhluk itu, akan tetapi ia mempunyai firasat jika makhluk itu masih berkeliaran di hutan. Mendengar hal itu jelas membuat mereka panik, karena kini dua temannya yang ngapruk di Ruyuk masih belum kembali. Sementara itu, di tengah kesedihan dan patah iga yang Miley alami, tiba-tiba ia pun panik saat mendengar seseorang. Naas sekali, Miley yang galau pun harus terinfeksi setelah Charlie menyupangnya. Kembali ke ruang perawatan, setelah mendengar cerita tentang makhluk aneh itu, Gil yang merasa bertanggung jawab berniat untuk mengevakuasi para peserta perkemahan. Namun, Mason langsung menolak karena ia tidak ingin meninggalkan ketiga temannya. Terlebih ia merasa belum percaya dan menganggap Jen hanya orang stres saja. Lantas untuk membuktikan pernyataannya, Mason pun berniat melanjutkan pencarian. Tapi jelas saja Gil yang bertanggung jawab menentang hal itu. Lalu Jen pun menambahkan jika makhluk itu tidak segan untuk mencabik-cabik korbannya saat melakukan perburuan. Mendengar hal mengerikan itu sontak membuat nyali Mason langsung ciut. Di tengah kebingungan, Vanessa pun meminta Tasya untuk mencari Miley, sementara ia dan Gil membereskan barang-barang untuk pergi dari tempat ini. Di sisi lain, Vanessa yang sampai di kabin panitia mulai mengemasi barang yang ia perlukan. Will, where the hell? Sontak ia pun kaget saat melihat Will tiba-tiba berada di dalam kabin dan saat Vanessa menyapanya. Bagaikan kuntilanak, Will yang terinfeksi pun harus dicucuk gunting sampai mokad. Jelas saja Vanessa pun syok parah saat melihat kondisi Will. Bersamaan dengan kejadian tadi, Tasya pun dikejar-kejar Charlie yang sudah bermutasi. Di tengah kepanikan semua orang, Vanessa yang melihat perubahan pada tubuh Will merasa yakin jika Will telah dimasuki parasit dan bermutasi. Seperti apa yang Jen katakan. Lalu tiba-tiba saat cairan aneh ngecerot di muka, kejadian itu pun membuatnya teringat insiden gabrutan di WC bersama Mason. Beberapa saat kemudian, Vanessa pun mulai melakukan otopsi abal-abal pada tubuh Will. Lalu Vanessa pun kaget saat seluruh daleman Will mengalami perubahan yang ekstrim. Sontak Tasya yang sedang ngelap wajah pun panik, takutnya parasit itu menginfeksinya. Tapi Vanessa mengatakan jika parasit ini menginfeksi dengan cara gigitan dan bisa juga dengan cara memasuki si korban melalui lubang apapun. Selang beberapa saat, si subur yang masih dendam kepada Gil malah kembali ke area perkemahan. Dan kini ia pun masuk ke dalam mes untuk menyimpan barang haram agar Gil kembali di penjara. Di saat itu pula, Gil yang tidak ingin si subur mati segera menyusul ke mes. Meskipun rencana jahatnya tergap, si subur dengan akal liciknya langsung menodongkan pistol dan menangkap Gil. Not enough of your shit, Gil. You're making him. Shut your fucking mouth, you piece of shit. Just fucking. Melihat Gil yang akan diborgol, Vanessa dan Tasya meminta si subur untuk melepaskannya. Di tengah percekcokan yang terjadi tanpa mereka sadari, Court yang terinfeksi mulai mendekat. Bagaikan terkena cidori, Vanessa pun dobol digejrot-cerot.
Di tengah situasi kacau, Jen langsung mengambil busur dan bergegas menolong mereka. Tapi di saat itu pula Mason yang ketakutan malah mengurung diri. Lalu tiba-tiba zombie Miley sudah berada di belakangnya. Bagaikan Mia late game, dengan sekali cerot, Jen pun membuat Kurt terkapar. Setibanya di sebuah ruangan, Gil yang panik malah curhat. Baru saja keluar penjara, masa harus mokad? Mendengar hal itu, Tasya pun menjanjikan jika Gil bisa menyelamatkannya hidup-hidup, Gil bebas menghajar knalpot Tasya sepuas-puasnya. Tapi tiba-tiba setelah meng-ep Charlie, Gil pun bergegas menyelamatkan Tasya yang digondol entah kemana. Akhirnya, zombie Miley pun sudah modar setelah dicium alat sugu kayu. Dan saat Jen siuman, mereka mendengar teriakan Tasya, bergegas mengambil peralatan untuk menyelamatkannya. Singkat cerita, zombie Kurt pun membawa Tasya ke sarang si makhluk yang ada di sebuah goa. Dan kini, Tasya pun akan dikorbankan untuk dijadikan ratu inang oleh makhluk tersebut. Di saat itu pula, Gil dan Jen pun telah sampai di mulut goa sambil membawa Senso. Di dalam goa, Jen pun syok parah saat melihat mayat rekan-rekannya dijadikan inang di dalam goa. Di tengah kesedihan, Jen yang tidak ingin makhluk itu bertambah banyak, berusaha menghancurkan inang si makhluk. Di saat itu pula, Jen yang melihat zombie Kurt yang datang langsung menyerangnya. Setelah merujak Kurt sampai modar, Gil dan Jen pun bekerja sama untuk menghabisi makhluk tersebut. Setelah menghancurkan sarang dan inang si makhluk, Gil pun langsung menyalakan dinamit yang ia bawa. Akhirnya, sarang si makhluk aneh pun hancur bersimbah api ledakan. Beberapa saat kemudian, Gil dan yang lain pun terlempar jauh oleh ledakan dinamit. Namun sayang sekali, janji Tasya pun tak bisa ditepati. Karena akibat hempasan dinamit, Tasya malah tersate di dahan ruyuk. Mubah. Yah, mau gimana lagi, Gil pun langsung membopong Jen yang pingsan. Tapi di sisi lain hutan, terlihat makhluk aneh itu pun muncul dari dalam telur, hasil persilangan dua bondon mitik berambut api dan berambut jagung. Hingga jeritan makhluk itu pun terdengar Gil, dan ia pun terlihat muak karena ternyata makhluk itu belum benar-benar musnah. Atuh gimana dong, Ab? Diah, paduli bagong, yang penting film pun sudah berakhir. Bagaimana? Menegangkan sekali bukan? Teror makhluk aneh yang menyerang kelompok Jen malah menjadi petaka bagi Tasya dan rombongannya yang sedang berlibur di perkemahan. Hingga keadaan mereka pun semakin memburuk setelah Kurt dan Will dijadikan inang untuk mempermudah si makhluk mencari inang si ratu. Tapi dengan kerjasama Gil dan Jen, mereka pun berhasil menghancurkan sarang si makhluk. Meski sayang sekali, Tasya harus mokad tersate dahan ruyuk dan tak bisa menepati janjinya kepada Gil. Hingga di akhir cerita, makhluk persilangan dua bondon mitik malah lahir. Kira-kira bakalan serem gak? Pieh, bodo amat. IMDb untuk film ini adalah 3,6 dan menurut saya yang cocok diberi nilai 5,0 karena banyak bondon bertebaran di mana-mana.
Mungkin segini saja review dan pembahasan film Don't Put in the Wood 2. Jangan lupa like, share, dan subrek supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video menarik lainnya dari Sakahayang. Thanks for watching and see you on next video. Bye-bye.